Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari Al-Aziz. Saya jurusan Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4525091319. Di sini saya ingin menjelaskan 10 karakter tercelah yang wajib dijauhi serta poin-poin penting, dampak buruk, dan cara menghindari atau menjauhinya. Menurut riset yang saya dapat, saya akan menjelaskan 10 karakter tercelah yang wajib dijauhi, serta poin-poin penting, dampak buruk, dan cara menghindari atau menjauhinya. Berikut ada 10 karakter tercelah yang wajib dijauhi dan dihindari, yaitu playing victim, munafik, ria, dendam, suka menghakimi dan mengkritik negatif, zalim, penakut, kecanduan drama, dan pemarah. Yang pertama, playing victim. Definisi di sini perilaku di mana seorang secara konsisten memposisikan dirinya sebagai pihak yang disakiti atau tidak berdaya, dalam artian korban, untuk menghindari tanggung jawab atas kesalahan atau tindakan mereka sendiri, serta untuk mendapatkan simpati dan perhatian. Dampak buruknya merusak hubungan interpersonal karena orang yang di sekitar kita akan merasa lelah dan dimanipulasi, menghambat pertumbuhan pribadi karena perilaku tidak pernah mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan. Cara menghindari atau menjauhinya: tumbuhkan kesadaran diri untuk mengakui kesalahan, fokus pada solusi dan tanggung jawab, bukan mencari pembenaran. Pahami bahwa pengambilan tanggung jawab adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Contoh perilaku sebaliknya: bertanggung jawab, mengakui kesalahan secara terbuka, meminta maaf tulus, dan berupaya memperbaiki situasi tanpa menyalahkan orang lain. Yang kedua, munafik. Definisi di sini ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, dalam artian bermuka dua, menampilkan citra diri yang baik di depan umum tetapi menyembunyikan niat buruk atau keburukan di belakang. Sering berdusta dan ingkar janji. Dampak buruknya: kehilangan kepercayaan dan kredibilitas dari masyarakat, menciptakan ketegangan dan permusuhan sosial, merusak integritas diri sendiri. Cara menghindari atau menjauhinya: jaga konsistensi antara lisan dan perbuatan, berkomitmen pada kejujuran dalam segala situasi, hindari membuat janji jika tidak yakin bisa menepatinya. Bersikaplah sama baiknya, baik ada orang lain maupun saat sendirian. Contoh perilaku sebaliknya yaitu jujur dan amanah, konsisten dalam ucapan dan tindakan, serta dapat dipercaya untuk memegang janji dan tanggung jawab. Yang ketiga ada ria. Definisi di sini: melakukan suatu ibadah, kebaikan atau amal perbuatan dengan niat agar dilihat, dipuji, atau mendapatkan kedudukan di mata manusia, bukan karena ketulusan hati atau mengharapkan ridho Tuhan semata. Dampak buruknya: menghapus pahala dan nilai keikhlasan dari perbuatan baik tersebut, memicu rasa sombong dan ujub, menyebabkan kegelisahan jika kebaikan yang dilakukan tidak mendapatkan pujian. Cara menghindari atau menjauhinya: perbaiki niat sebelum melalui aktivitas, fokuskan hanya pada Tuhan, upayakan melakukan amal kebaikan secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Sadari bahwa pujian manusia tidak bernilai abadi. Dan contoh perilaku sebaliknya yaitu ikhlas, melakukan perbuatan baik semata-mata karena ketulusan hati dan harapan akan ridho Tuhan tanpa ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Yang keempat, dendam. Definisi di sini: perasaan ingin membalas kejahatan, rasa sakit hati, atau kerugian yang dialami dari orang lain dengan menyimpan kebencian yang mendalam dalam jangka waktu lama. Dampak buruknya: merusak ketenangan batin dan kesehatan mental, meningkatkan stres, menghambat kedamaian hati, memicu konflik yang berkepanjangan dan merusak silaturahmi. Cara menghindari dan menjauhinya: berlatih memaafkan dan berjiwa besar, sadari bahwa setiap manusia berpeluang berbuat kesalahan. Alihkan fokus dari membalas dendam menjadi pengembangan diri. Contoh perilaku sebaliknya: pemaaf, melepaskan rasa sakit hati dan memberikan maaf kepada orang yang bersalah
serta mendoakan kebaikan bagi mereka. Yang kelima ada suka menghakimi dan mengkritik negatif. Definisi di sini kecenderungan kuat untuk menilai, menyalahkan, dan melontarkan kritik yang merendahkan kepada orang lain secara berlebihan. Seringkali tanpa memahami latar belakang atau keseluruhan konteks hidup mereka. Dampak buruknya menciptakan lingkungan sosial yang tidak nyaman dan penuh ketakutan. Merusak hubungan pertemanan dan profesional, menghambat perkembangan diri sendiri karena terlalu fokus pada kekurangan orang lain. Cara menghindari dan menjauhinya, kembangkan rasa empati dan coba latih situasi dari sudut pandang orang lain. Fokus pada perbaikan diri, jika harus mengkritik, lakukan cara konstruktif dan pribadi. Contoh perilaku sebaliknya, empati dan mendukung, berpikir positif tentang niat orang lain, memberikan dukungan dan motivasi, serta fokus pada kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Yang keenam, zolim. Definisi zolim melakukan tindakan aniaya, penindasan, atau ketidakadilan, menempatkan suatu tidak pada tempatnya, baik zolim pada Tuhan, zolim pada sesama manusia, maupun zolim pada diri sendiri. Dampak buruk pada zolim mendatangkan kerugian, penderitaan, dan permusuhan, juga memicu ketidakstabilan sosial, mendapatkan sanksi sosial dan spiritual. Cara menghindari dan menjauhinya, berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kebenaran, sadari hak-hak orang lain dan penuh tanggung jawab dengan baik. Selalu introspeksi diri agar tidak melanggar batas yang benar. Contoh perilaku sebaliknya yaitu adil, memberikan hak kepada yang berhak, tidak memilih hak, dan bertindak sesuai dengan kebenaran dan keseimbangan. Yang ketujuh, penakut. Penakut ini untuk pribadi sangat-sangat harus dihilangkan dari setiap manusia. Karena definisi di sini rasa takut atau kecemasan yang berlebihan yang menyebabkan seseorang selalu menghindari tantangan, tanggung jawab, dan situasi yang membutuhkan ketegasan atau resiko. Dampak buruknya kehilangan banyak peluang untuk berkembang dan meraih potensi. Juga menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan menghambat kemajuan karena selalu memilih zona aman atau zona nyaman. Cara menghindari dan menjauhinya, kenali dan hadapi sumber ketakutan secara bertahap. Tingkatkan kepercayaan diri dengan mengambil risiko yang terukur, fokus pada tujuan yang lebih besar dari rasa takut. Contoh perilaku sebaliknya, pemberani, memiliki ketegasan dan keberanian moral untuk bertindak benar, menghadapi tantangan, dan mengambil tanggung jawab atas kehidupan. Yang kedelapan, kecanduan drama. Definisi di sini kecenderungan kuat untuk secara terus-menerus menciptakan, mencari, atau terlibat dalam konflik, krisis, dan situasi emosional yang berlebihan. Seringkali untuk menarik perhatian atau mendapatkan validasi emosional. Dampak buruknya membuat hubungan menjadi toksik dan menguras energi emosional, menghambat penyelesaian masalah secara rasional, menyebabkan reputasi sebagai orang yang tidak stabil. Cara menghindari atau menjauhinya, batasi interaksi dengan konflik yang tidak penting, alihkan fokus dan mencari masalah menjadi mencair. Ketenangan dan kedamaian, latih diri untuk merespon situasi dengan logis. Contoh perilaku sebaliknya, stabil dan tenang, menjaga ketenangan emosi, fokus pada hal-hal yang produktif, dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Yang kesembilan yaitu pemarah. Definisi pemarah di sini sikap mudah termancing emosi, meluapkan amarah yang tidak terkendali atau tidak sabar dan sulit menahan hawa nafsu ketika dihadapkan pada ketidaknyamanan atau provokasi. Dampak buruknya menyebabkan penyesalan karena sering mengambil keputusan atau tindak yang tidak rasional saat marah. Merusak hubungan interpersonal, berbahaya bagi kesehatan fisik, atau bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Cara menghindari atau menjauhinya, latih kesabaran dan pengendalian diri, pikirkan konsekuensi jangka panjang sebelum meluapkan amarah. Gunakan teknik menenangkan diri, misalnya diam, meruduk, dan mengubah posisi. Contoh perilaku sebaliknya, sabar dan santun, mampu menahan emosi, respon dengan tenang, dan memiliki perkataan serta tindakan yang lembut dan terkendali. Yang terakhir, 10. Sombong.
Definisi di sini perasaan menganggap diri lebih mulia, lebih hebat, atau lebih benar dari orang lain, yang diekspresikan dengan merendahkan orang lain, menolak nasihat, dan menolak kebenaran. Dampak buruknya dijauhi oleh orang lain dan kehilangan dukungan sosial, menutup diri dari ilmu dan pembelajaran karena merasa sudah paling tahu, merupakan sifat yang dibenci secara spiritual dan sosial. Cara menghindari atau menjauhinya, selalu bersikap rendah hati, sadari bahwa semua kelebihan adalah anugerah. Perlakukan semua orang dengan hormat tanpa memandang status. Dan contoh perilaku sebaliknya, yaitu rendah hati. Menyadari keterbatasan diri, menghargai setiap orang, dan selalu bersedia menerima kebenaran atau nasihat dari siapapun. Oke, cukup segitu dulu ya untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan video yang bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Kira-kira jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.